Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwini Swatun Kasanah NIM 072 selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang strategi industri kreatif. Pengertian strategi dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Strategi secara umum yaitu proses menentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh perusahaan. Kemudian secara khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa mendatang. Kemudian untuk tipe-tipe strategi itu ada 3, yaitu yang pertama strategi manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya yaitu strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, dan strategi pengembangan pasar. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi investasi, di mana strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, kemudian strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru, atau strategi divestasi. Kemudian untuk tipe yang ketiga yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis ini sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Untuk proses strategi pengembangan terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama penentuan produk unggulan. Menentukan produk yang berpotensi untuk dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subsektor unggulan merupakan basis dalam menentukan strategi pengembangan produk unggulan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu strategi pengembangan. Mencermati permasalahan yang terdapat dalam subsektor unggulan yang meliputi aspek bahan baku, kapasitas produksi, permodalan, sarana produksi, sumber daya manusia, dan pemasaran masyarakat. Maka strategi pengembangan diarahkan pada permasalahan yang terjadi. Kemudian dalam strategi pengembangan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama, memfasilitasi kerjasama antara daerah yang merupakan penghasil utama bahan baku yang dibutuhkan oleh ekonomi kreatif. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan diversifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk meningkatkan dan mengefisiensikan proses produksi. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.